Bang Nandar mengatakan bahwa tadi melalui Muhammadlah orang semua masuk surga. Tetapi saya tidak menemukan kriteria yang spesifik yang mengatakan bahwa Muhammad benar-benar dia adalah sebagai juru selamat. Kalau Nabi Muhammad juru selamat, bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk surga. Di dalam iman kami, Yesus tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Bahwa hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang pantas, yang layak. Baik saya dan seluruh orang, hanya Yesuslah satu-satunya yang layak dipanggil, diimani, memperoleh kerajaan surga, ialah melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, dan itu titik. Dan hal ini sudah final 2000 tahun yang lalu. Tentunya sudah dikerjakan oleh Kristus. Itu di atas kayu salib melalui kematiannya. Dan bukan saja hanya dia mati, tetapi kita melihat, menyaksikan, Alkitab mencatat bahwa setelah dia mati 3 hari, mengalahkan maut, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan sekarang sedang berada di surga. Maka syarat yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah menjadi juru selamat harus diutus oleh Allah. Dan Yesus menyatakan hal demikian di dalam, tentu dalam dasar Bible-nya adalah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Temanya sekarang ini, siapakah saja juru selamat? Betulkah juru selamat itu hanya Yesus? Baik, kita mulai. Pak Pendeta duluan atau saya duluan? Oke, kita berapa menit ke depan, Pak? Ini ya, sekarang Pak Pendeta, jam 9. Nanti ya, jam 9. Pak Pendeta bisanya sampai jam berapa? Jam 10 ya, jam 10 lewat sedikit boleh? Baik, boleh. Silakan Pak Pendeta terlebih dahulu. Ya, 5 menit. Ketika Pak Pendeta silahkan kemukakan, sampaikan data dan dalil kalau Yesus adalah juru selamat. Ya, saya juga akan menyampaikan dalil bahwa juru selamat bukan hanya Yesus. Begitu. Silakan Pak Pendeta. Diterima waktunya. Saya ketika Pak Pendeta berbicara, saya diam. Ketika waktu sudah mulai berjalan, saya diam. Diterima waktunya Pak Pendeta. Oke. Jadi diterima waktunya Pak Pendeta. Pak Pendeta diterima. Juru selamat. Pak Pendeta, tapi mohon maaf. Ini mengaplikasikan dalam kehidupan. Iya, boleh. Ya. Pak Pendeta diterima dulu waktunya. Sudah saya kirim waktunya itu. Iya, sebentar. Ini diaplikasikan dalam kehidupan kepercayaan Bang Nandar. Iya, boleh. Boleh. Kita pokoknya 2 arah. Maksudnya? Ya, siap. Oke, siap. Ya, diterima waktunya. Silakan. Oke, baik. Selamat malam bagi teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan diskusi pada malam hari ini dengan satu tema yang sudah diangkat oleh Bang Nandar. Tempo hari memang saya melihat satu diskusi yang diadakan oleh beliau bahwa Yesus juru selamat. Tetapi dia menyatakan dalam kalimat selanjutnya bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah, ini adalah satu pernyataan dan pertanyaan yang menarik untuk kita boleh diskusikan secara bersama-sama. Pernyataan yang dibuat oleh Bang Nandar itu di dalam live-nya dan itu ditonton oleh banyak orang. Dalam diskusi itu menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi bukan satu-satunya juru selamat. Berarti di dalam iman Kristen ada banyak juru selamat yang dia maksud. Nah, kita akan mendalami itu. Apakah benar
bahwa bukan satu-satunya Yesus Juru Selamat, tetapi ada Juru Selamat yang lain yang dimaksudkan oleh Bang Nandar itu. Nah, kita akan coba menggali itu, diskusikan itu, sehingga orang di luar sana itu tidak bingung dan tidak terbawa arus dengan satu pernyataan-pernyataan yang demikian. Nah, oleh karenanya, tentu kita akan diskusi ringan dengan Bang Nandar pada malam hari ini tentunya. Dengan dua arah juga, itu akan diaplikasikan nanti di dalam kehidupan atau kepercayaan Bang Nandar. Karena dia sempat menyatakan bahwa tetapi juru selamat atau orang Islam mendapatkan keselamatan itu adalah melalui Nabi Muhammad. Nah, kita akan coba nanti menggali seperti apa hal demikian. Nah, saya berharap bahwa kita boleh menikmati diskusi ini secara ringan. Teman-teman yang hadir jangan marah-marah di bawah. Silakan simak saja dan belajar. Ya, kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar dan tentu kita semua saling belajar. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau belajar, ya. Kita adalah orang-orang yang mau belajar. Nah, kita akan melihat nanti apakah itu sesuatu hal yang memang benar seperti itu, ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Nandar bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, tentu dalam pembukaan ini kita akan melihat nanti apa saja kriteria menjadi seorang juru selamat itu. Apa kriterianya? Sehingga kita patut mempercayai dia adalah juru selamat. Sehingga kita patut menghormati dia. Sehingga kita patut percaya kepada dia. Bahwa dia adalah juru selamat saya dan tentu juru selamat saudara semua. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menarik yang akan kita bicarakan pada malam ini. Nah, saya berharap bahwa itu adalah hal yang menarik. Barangkali ada di luar sana yang menganggap bahwa ternyata bukan hanya Yesus kita memperoleh anugerah keselamatan itu, tetapi ada jalan yang lain. Ya, banyak orang beranggapan demikian. Ya, ada beranggapan bahwa kita memperoleh surga itu adalah melalui perbuatan baik, atau melalui amal baik, atau melalui apa itu. Tetapi bagi orang Kristen, satu-satunya memperoleh anugerah keselamatan hanya melalui pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Maka kita akan bicarakan hal itu pada malam hari ini di dalam diskusi ini. Saya berharap bahwa kita boleh mendengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan tentang hal ini. Oke, ya, itu adalah yang saya sampaikan dalam pembukaan ini. Tentunya nanti akan saya uraikan, ada beberapa poin kriteria juru selamat itu. Akan saya uraikan pada malam hari ini. Oke, itu adalah dalam poin pembukaan saya, Bang Nandar. Ya, terima kasih. Waktunya habis, Pak Pendeta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Pendeta Kokoh, Pendeta Eman. Dan ya, saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Dan saya juga haturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang berada di TikTok dan di YouTube. Mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, akan tetapi boleh kiranya kita dapat berdiskusi dengan baik dengan Pak Pendeta. Dari hasil diskusi ini ada jiwa yang terpilih, ada jiwa yang terselamatkan, dan saya berdoa boleh kiranya Pak Pendeta dan teman-teman Kristen yang menyaksikan ini suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak pribadi yang dipanggil tetapi sedikit sekali yang dipilih. Kenapa? Bukan Anda, bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih,
tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah siapakah juru selamat itu, atau siapa saja juru selamat itu. Yang saya ketahui di dalam iman Kristen, juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Banyak orang percaya kalau juru selamat itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi fakta Alkitab mengatakan juru selamat itu ada banyak. Semua para nabi yang diutus Allah itu adalah juru selamat. Dan saya sampaikan Pak Pendeta, juru selamat memang banyak, tetapi juru selamat itu ruang lingkupnya, teritorialnya sangat kecil. Yesus hanya untuk bangsa Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba dari kalangan Israel. Kalau Nabi Muhammad adalah juru selamat yang besar. Nabi Muhammad diutus untuk kafatul linnas, untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad untuk orang Arab, tetapi Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam. Dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada surganya Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi daholan nar." Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, yang mendengar aku kemudian mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka mereka masuk ke dalam kerajaan maut, namanya Jehinom kalau dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebaliknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku adalah masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya-tanya, "Mahya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Waman ato'ani daholal jannah." Siapa yang taat, siapa yang beriman kepadaku, masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waman asawni," dan siapa yang menolak ajaranku, yang tidak beriman kepadaku, faqad aba, merekalah orang yang menolak surga. Saudara-saudari yang terkasih, jadi sangat jelas juru selamat besar itu baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Bahkan siapapun yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itu masuk ke dalam kerajaan maut, Jehinom. Jadi syarat mutlak orang bisa selamat di zaman ini adalah menjadi seorang muslim. Makanya tidak ada kata yang lebih indah yang kita panjatkan hari ini kecuali Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada teman-teman Kristen yang menonton dan menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Wallahu alam bisawab. Masya Allah. Begitu Pak Pendeta. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, kita sudah mendengarkan pembukaan yang saya sampaikan maupun juga yang disampaikan oleh Bang Nandar. Tentu ini adalah suatu hal yang menarik, karena kenapa? Karena tema yang diangkat pada malam hari ini adalah siapakah juru selamat itu? Apakah Yesus? Tetapi menurut Bang Nandar, bahwa bukan hanya Yesus juru selamat, tetapi ada banyak juru selamat, dan dikatakan tadi bahwa Yesus itu hanya diutus untuk orang Israel saja. Nah, itu adalah sesuatu hal yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, tetapi kita akan memulai terlebih dahulu, karena belum dilemparkan pertanyaannya, tetapi akan saya sampaikan bahwa hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang pantas, yang layak. Baik saya dan seluruh orang
hanya Yesuslah satu-satunya yang layak dipanggil, diimani, memperoleh kerajaan surga, ialah melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, dan itu titik. Dan hal ini sudah final 2000 tahun yang lalu. Tentunya sudah dikerjakan oleh Kristus. Itu di atas kayu salib melalui kematiannya. Dan bukan saja hanya dia mati, tetapi kita melihat, menyaksikan, Alkitab mencatat bahwa setelah dia mati 3 hari, mengalahkan maut, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan sekarang sedang berada di surga. Maka akan saya bicarakan pada malam hari ini itu beberapa poin, bahwa menunjukkan bahwa satu-satunya juru selamat yang layak itu, yang pantas, adalah Tuhan Yesus yang saya percaya. Dan tentu Anda orang Kristen, dan juga bagi Anda yang belum percaya, maka ini menjadi satu tawaran bagi saya dan tawaran bagi Anda, bahwa yang layak sesungguhnya dan yang memenuhi kriteria sebagai seorang juru selamat adalah hanya Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman, saya akan memulai. Apa sih syarat? Apa syarat menjadi juru selamat itu? Nah, ada beberapa poin yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah kriteria disebut sebagai juru selamat adalah, yang pertama adalah dia harus sebagai utusan Allah. Nah, itu dia. Kriteria sebagai seorang juru selamat, pertama adalah harus dia adalah diutus Allah. Nah, hal ini kita bisa melihat poin yang pertama adalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik sekali, bahwa di ayat yang ke-16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Kata kasih di sana itu dalam bahasa Yunani memakai kata yaitu agape, itu kata dasarnya. Tetapi dalam bahasa Yunani itu adalah agapasen, yang dimana adalah Allah telah mengerjakan kasih itu dahulu, dan karena kasih itulah maka dia mewujudkan cinta kasihnya kepada dunia. Maka syarat yang pertama yang saya sampaikan di sini adalah menjadi juru selamat harus diutus oleh Allah. Dan Yesus menyatakan hal demikian di dalam, tentu dalam dasar Bible-nya adalah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Terima kasih. Jadi itu adalah poin yang pertama.